Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Al-Haq Nur Al-Safa dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Di sini untuk memenuhi nilai tes lisan pada mata kuliah praktek dasar perancangan alat, saya akan menjelaskan tentang proses flow diagram yang telah saya buat, yaitu mengenai pabrik hidrogen dari bahan baku singas batubara. Nah, yang pertama di sini yaitu yang dipunya adalah bahan baku singas. Nah, bahan baku singas ini itu memiliki komposisi diantaranya ada gas metana, gas oksigen, gas karbon monoksida, gas hidrogen, dan gas nitrogen. Nah, semua komposisi tersebut, singasnya ini pertama-tama itu dibersihkan terlebih dahulu guna mengurangi kandungan impurity yang sangat banyak. Nah, setelah bersih, singas akan diumpankan ke refrigerator yaitu kode alat RF dengan menggunakan blower dengan kode alat BL01. Nah, setelah memasuki RF, di sini akan mengubah fase gas metana dan gas oksigen menjadi fase liquid karena selanjutnya akan dipisahkan. Nah, untuk membuat gas metana dan gas oksigen ini menjadi fase liquid itu ditambahkan nitrogen. Nah, sehingga RF di sini kan diatur suhunya di bawah titik didih dari gas metana dan gas oksigen, sehingga gas oksigen dan gas metananya berubah menjadi fase liquid, sedangkan untuk gas karbon monoksida, hidrogen, dan nitrogen akan tetap berada pada fase gas. Setelah diubah, semua komposisi tersebut akan dialirkan ke separator drum atau dengan kode alat SD01. Nah, di sini suhunya kan minus 184 hasil dari refrigerator tadi, yaitu dengan menurunkan suhunya supaya menjadi fase liquid. Nah, ke separator drum ini diumpankan dengan menggunakan blower. Nah, blower di sini kode alatnya adalah BL02. Nah, di separator drum 01 ini akan terjadi pemisahan antara komposisi-komposisi yang tadi dengan prinsip kerja alat tersebut, yaitu memisahkan berdasarkan perbedaan fase. Nah, di separator drum ini untuk yang fase gas, yaitu antara lain ada gas karbon monoksida, gas hidrogen, dan gas nitrogen akan berada di hasil atas. Kemudian sedangkan yang liquid, yaitu ada cairan metana dan oksigen, itu akan berada di hasil bawah. Nah, untuk pertama-tama yaitu yang hasil bawah. Yang hasil bawah ini akan dialirkan ke tangki 01 di sini, di mana tangki 01 ini sebagai tangki penampung untuk yang untuk yang metana dan oksigen tadi sebagai hasil samping. Nah, kemudian kita kembali ke ini separator drum lagi. Nah, bagaimana yang di atas? Nah, kan ini masih ada hidrogen, karbon monoksida, dan nitrogen. Nah, yang ingin dijadikan produk utama kan hidrogen, maka dilanjutkan proses lebih lanjut. Nah, proses selanjutnya adalah direaksikan di R01 atau nama reaktornya adalah waste gaseous membrane reactor. Nah, sebelum masuk reaktor ini, yang komposisi tadi yang memiliki suhu minus 184 derajat Celcius ini harus dinaikkan suhunya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menaikkannya? Mula-mula tekanannya diubah dari 1 atm ini menjadi 6 atm dengan menggunakan alat yaitu kompresor di sini dengan kode alat C01. Kemudian akan dinaikkan suhunya di heat exchanger atau alatnya di sini adalah heater dengan kode alat HE01 dan menggunakan hot fluid berupa steam. Nah, komposisi tadi setelah dilewatkan sini akan menjadi suhunya berubah menjadi 450 derajat Celcius. Setelah suhunya 450 derajat Celcius, komposisi tadi akan dimasukkan ke reaktor dan akan direaksikan dengan steam, yaitu berupa H2O. Nah, yang bereaksi di sini adalah karbon monoksida dan H2O dari steam ini. Nah, hasil dari reaksi itu akan menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Nah, kan sudah ada nih produk utamanya. Nah, untuk memisahkan produk utama dengan produk yang lain kan masih ada nitrogen, karbon monoksida, dan ada lagi karbon dioksida. Nah, memisahkannya itu menggunakan membran paladin, di mana membran paladin ini memiliki selektivitas untuk memisahkan hidrogen sebesar 99,99%, yaitu sangat tinggi sehingga dapat dipisahkan hidrogennya. Nah, untuk produk utama, hidrogen ini diakumulasikan sebagai produk utama akan dialirkan ke tangki 02, yaitu di sini sebagai tangki penampung produk utama. Nah, hidrogen akan dialirkan ke sana yang mulanya dari tekanan 6 atm
itu akan dinaikkan di kompresor 2 atau C02 menjadi 450 atm. Nah, sehingga produk utamanya dapat disimpan di tangki penampung di T02 ini. Kemudian untuk produk yang lainnya kan masih ada karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen serta sisa-sisa H2O dari steam yang bereaksi tadi itu akan dialirkan ke separator drum 02, yaitu di sini. Untuk memisahkan kembali kan masih ada liquid, yaitu sisa H2O steam tadi, dan masih ada gas yang gas karbon dioksida, monoksida, kemudian ada nitrogen, sehingga perlu dipisahkan kembali. Nah, untuk memisahkannya di sini kan tadi suhunya yang keluar dari reaktor adalah 450 derajat Celcius. Nah, ini perlu diturunkan kembali. Diturunkannya menggunakan heat exchanger secara bertingkat di sini, yaitu yang dimaksudkan bertingkat yaitu disusun bertingkat seperti ini. Di sini memiliki dua heat exchanger, di mana yang pertama ini adalah cooler dan yang di bawahnya adalah kondensor. Nah, pertama komposisi tadi dimasukkan ke cooler untuk mengurangi suhunya. Oh ya, tidak lupa lagi untuk fluida dinginnya di sini menggunakan Downterm A untuk kedua heat exchanger. Nah, yang masuk ke cooler, yang masuk ke cooler pertama itu akan mengurangi suhunya, dan sedangkan kondensor itu akan mengubah beberapa dari gas tadi untuk menjadi fase liquid, yaitu H2O yang berupa gas akan menjadi fase liquid. Setelah suhunya yang sudah didapatkan turun nih di sini. Nah, itu akan dialirkan ke separator drum 2 untuk memisahkan kembali antara H2O dan gas-gas yang tadi. Nah, di sini seperti separator drum 1 tadi, yaitu yang hasil bawah adalah untuk yang fase liquid, sedangkan yang atas untuk fase gas. Nah, fase liquid sendiri itu adalah H2O. Untuk fase gasnya ada karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen. Nah, untuk yang liquid akan dialirkan ke tangki utilitas sebagai produk samping. Nah, kemudian karena karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen itu memiliki sifat ekonomis yang dapat menguntungkan kembali, maka tidak dibuang, sehingga harus dipisahkan kembali untuk dijual. Nah, untuk memisahkannya itu digunakan adsorber, yaitu untuk menyerap. Di sini adsorbernya adalah pressure swing adsorption. Nah, sebelum memasuki di sini, suhu dari separator drum ini harus dikecilkan terlebih dahulu karena kan masih tinggi dan tekanannya pun masih tinggi. Tekanannya masih belum sesuai. Nah, untuk mula-mula itu menurunkan tekanannya dan suhu melalui EV01, yaitu alat expander untuk menurunkannya. Nah, kemudian di heat exchanger untuk menaikkan suhunya karena yang diinginkan pada suhu 30 derajat Celcius, maka dinaikkan kembali. Nah, kemudian untuk di C03 yaitu kompresor ketiga, ini adalah untuk meningkatkan tekanannya kembali karena volume yang dibutuhkan untuk ke adsorption ini itu harus volumenya harus kecil, maka tekanannya harus dibesarkan sehingga didapatkan volume yang kecil. Setelah itu komposisi tadi yang tersisa tinggal karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen dimasukkan ke pressure swing adsorption untuk dilakukan penyerapan. Nah, penyerapan di sini ini dimana dengan prinsip alat kerja yaitu memisahkan komposisi berdasarkan tekanan. Nah, untuk yang karbon monoksida dan nitrogen itu akan berada di atas, sedangkan untuk karbon dioksida akan terserap ke bawah, akan di bawah karena terserap oleh BPL karbon. Nah, untuk karbon monoksida dan nitrogen yang memiliki nilai ekonomis akan dialirkan ke tangki 03 untuk dijual. Nah, sedangkan untuk karbon dioksidanya akan dialirkan ke tangki 04 untuk dijual juga. Nah, dialirkannya kan awalnya itu masih tekanan 30. Nah, dinaikkan tekanannya menjadi 400 di kompresor 04. Kemudian dimasukkan ke tangki di sini, yaitu tangki 04 di sini untuk tangki penampung hasil samping. Sehingga kesimpulannya dari syngas ini yaitu didapatkan produk samping berupa ada karbon monoksida, nitrogen, karbon dioksida, dan air, serta produk utama yang disimpan di tangki 02 yaitu berupa hidrogen.
Kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang proses flow diagram. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.